kasih. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai pneumatologi. Definisi pneumatologi secara etimologi, kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pertama kata pneuma yang berarti angin, nafas, roh. Kedua kata logos yang berarti perkataan, ilmu, pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu. Pengertiannya yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani ruah yang berarti angin, udara, hau. Dan dalam bahasa Yunani adalah pneuma yang kata adalah netral. Jadi ketika kita bertanya, siapakah Roh Kudus? Karena Roh Kudus merupakan sebuah kepribadian. Jadi siapakah dia? Rahasia tentang kealahannya tidak dapat sepenuhnya dijelaskan. Karena sebagai manusia, kita mempunyai pengertian yang terbatas tentang alam roh. Allah adalah roh, tetapi kita adalah daging. Dia melampaui kemampuan kita untuk mengetahui dan menggambarkan secara memadai. Jadi kita akan belajar tentang kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus memiliki sifat dari satu pribadi. Karena dia adalah pribadi, jadi dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama, Roh Kudus memiliki akal budi. Kita harus memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki akal budi. Karena kecerdasan untuk menyelidiki segala sesuatu. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa Roh Kudus tidak memiliki akal budi. Juga Roh Kudus juga memiliki pengetahuan. Karena dia adalah Allah dan dia adalah bisa mengetahui karena dia adalah Allah dan memiliki pengetahuan. Roh Kudus juga memiliki pikiran. Roh Kudus adalah Allah yang memiliki pikiran. Roh Kudus juga memiliki emosi. Sifat Roh Kudus juga memiliki emosi. Bukan hanya manusia, tapi Roh Kudus juga memiliki emosi. Dan Roh Kudus memiliki sifat kehendak. Kalau kita belajar bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, makanya dia bisa memiliki sifat-sifat. Kita terus belajar mengenai karya-karya Roh Kudus. Karya-karya Roh Kudus itu mengajar setiap orang. Dia mengajar kita supaya kita mengenal dia, mengenal Allah. Roh Kudus juga bersaksi kepada orang percaya untuk mengenal Kristus. Jadi ketika kita tidak mempunyai Roh Kudus, kita sulit memahami tentang Yesus Kristus. Roh Kudus juga membimbing kita dalam jalan kebenaran, dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus meyakinkan. Kalau Roh Kudus tidak meyakinkan kita, mungkin kita tidak akan beriman kepada Tuhan. Roh Kudus membimbing kita supaya kita meyakinkan kita supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Juga Roh Kudus menghibur kita. Setiap orang percaya akan dihibur oleh Roh Kudus. Itu adalah janji firman Tuhan. Roh Kudus juga menjadi pendoa syafaat bagi kita. Mungkin kita tidak bisa berdoa, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa syafaat, untuk berdoa bagi kita, setiap orang percaya. Karya Roh Kudus juga memerintah. Dia memerintah kita dalam jalan kebenaran. Roh Kudus juga memiliki pribadi Roh Kudus juga dapat sifat pribadinya bisa didokakan. Bukan hanya manusia yang bisa didokakan,
Allah Roh Kudus juga bisa didudukakan. Karena manusia adalah hidup dalam daging, hanya ingin mengikuti kedagingannya, tidak mengikuti apa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sama halnya kita mendudukakan hati Roh Kudus. Kita juga mampu menghujat Roh Kudus. Bahkan itu dosa yang tidak bisa diampuni. Kita akan belajar bersama bahwa menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Karena Roh Kudus adalah pembimbing kita, penghibur kita, penolong kita. Roh Kudus juga bisa ditolak. Ketika kita orang percaya menolak perkataan Roh Kudus, teguran Roh Kudus kepada kita, kita bisa menolaknya. Karena kita tidak hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kita juga bisa mendustai Roh Kudus, menipu, membohongi Roh Kudus. Karena kita memiliki kedagingan. Mari kita belajar bersama-sama untuk tidak mendukai, untuk tidak mendukakan hati Roh Kudus. Keelayan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adalah 3 pribadi tapi satu esensi. Roh Kudus adalah Allah. Penjelasan tentang keelahan Roh Kudus. Roh Kudus juga hidup. Dia seperti Allah, seperti Yesus Kristus. Roh Kudus juga hidup. Roh Kudus Maha Tahu. Apapun Roh Kudus tahu. Dia adalah Maha Tahu yang Maha Tahu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Roh Kudus juga Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa atas kehidupan kita, atas kehidupan orang percaya, untuk memberi kita keyakinan, untuk memberi kita penghiburan. Roh Kudus juga Maha Hadir. Dia tidak terbatas. Kealahan Roh Kudus tidak terbatas setiap ruang, waktu. Karena dia adalah Allah. Roh Kudus tidak terbatas. Dia adalah Maha Hadir. Dia juga Roh Kudus kekal. Roh Kudus tidak bisa mati. Dia kekal, tak hidup untuk selama-lamanya. Roh Kudus memiliki kekudusan. Karena Roh Kudus tidak berdosa. Karena Allah tidak berdosa. Roh Kudus juga begitu. Dia adalah kudus. Roh Kudus juga kasih. Dia adalah pengasih dan kasihnya sungguh besar bagi kita. Sehingga setiap kita orang percaya tidak pernah dibiarkannya berjalan sendiri. Dia selalu menopang, menolong, dan mengarahkan kita. Dia adalah kebenaran. Roh Kudus adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Dia terus membimbing kita supaya kita tidak pernah jatuh dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah janji Allah ketika Yesus Kristus naik. Dia menyampaikan, saya akan pergi dan akan mengirim kepada engkau seorang penolong dalam kehidupan. Dia adalah penolong dalam kehidupan kita. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga memiliki pekerjaan. Roh Kudus adalah pencipta. Pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Kudus juga ada di situ. Roh Kudus juga melahirkan Kristus. Ketika Maria mengandung, Roh Kudus datang. Dan dalam perkataan malaikat itu, Yesus Kristus dikandung dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga menginspirasikan Alkitab, yang mengilhamkan Alkitab. Roh Kudus yang memampukan manusia untuk menulis Alkitab. Roh Kudus juga regenerasi, memberi kehidupan. Roh Kudus memberi kehidupan bagi setiap orang percaya. Roh Kudus adalah perantaran bagi orang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus juga pengudusan. Dia menguduskan setiap orang percaya, menegur setiap orang percaya ketika jatuh, ketika tersandung dan jatuh dalam dosa, maka Roh Kudus memberi pengudusan. Roh Kudus selalu menolong orang-orang yang kudus. Jadi kita akan belajar bersama-sama bahwa Roh Kudus adalah sok-sok Allah yang memimpin dan mengarahkan orang percaya untuk mengenal sabda Kristus, untuk mengenal Kristus, untuk mengenal Allah, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa,
Allah Anak dan Roh Kudus adalah satu esensi, tidak bisa dipisahkan. Kita akan belajar mengenai natur-natur malaikat. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Malaikat adalah makhluk ciptaan. Malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Malaikat adalah utusan yang lebih tinggi dari manusia. Malaikat itu tidak beranak cucu, tidak memiliki gender, dan tidak kawin-mengawin. Tapi malaikat itu adalah pribadi yang merupakan roh dari utusan Allah. Peran malaikat dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang percaya itu, malaikat sebagai penguasa dan pemerintah. Bisa kita lihat dari Efesus pasal 6 ayat 12. Saya bacakan kepada kita. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Itu merupakan pemerintah dari malaikat. Malaikat yang memiliki tingkat tinggi. Juga malaikat ini memiliki tingkat-tingkat, tingkat yang lebih tinggi dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya seperti malaikat Mikael sebagai pelindung. Mikael ini adalah pelindung yang diutus Allah untuk melindungi bangsa Israel pada peperangan saat itu. Bisa kita lihat bahwa ini adalah derajat yang paling tinggi, malaikat Mikael. Kedua, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ini juga sebagai utusan Allah untuk menyampaikan apa maksud Allah, apa yang dikehendaki Allah akan terjadi. Untuk menyampaikan pesan Allah, contohnya kepada Maria ketika Yesus dikandung oleh Maria. Yang datang di saat itu adalah malaikat Gabriel untuk menyampaikan bahwa Yesus lahir dan dikandung oleh Maria. Dan malaikat yang ketiga yaitu Lucifer, bintang fajar yang paling bijaksana dan indah. Dia yang memimpin puji-pujian untuk Allah, tapi karena dia memiliki ingin seperti Allah, ingin menyamai Allah dalam kehidupannya, ingin menyamai kedudukan Allah, sehingga ia berbuat curang dan ingin bersama menduduki tahta Allah. Jadi Allah membuang dia menjadi iblis yang sampai saat ini Lucifer, malaikat yang jahat itu, sehingga Lucifer mencari manusia yang ingin ikut kepadanya. Jadi kita tidak membahas itu, kita membahas malaikat saja. Malaikat juga melayani Allah. Tidak hanya orang percaya juga yang dilayani oleh malaikat. Malaikat juga melayani Allah. Contohnya kerub-kerub. Malaikat kerub melayani Allah contohnya untuk menjaga Taman Eden ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Itu adalah kelas tertinggi atau urutan tertinggi. Dan kedua itu serafim, yang artinya dibakar. Itu juga yang malaikat yang melayani Allah. Pelayanan malaikat melayani juga Yesus, bukan hanya Allah juga, bukan hanya manusia, dan juga malaikat juga melayani Yesus. Malaikat memprediksikan kelahiran Yesus. Ketika Maria mengandung Yesus, malaikat memprediksikan dia akan lahir di mana dan di tempat yang mana. Malaikat juga melindungi Yesus dari tangan Herodes ketika Herodes mencari-cari untuk membunuh sang raja damai. Makanya para malaikat juga melindungi Yesus. Juga malaikat juga menguatkan Yesus di Taman Getsemani ketika Yesus dihadapkan dengan satu pencobaan saat itu, ketika dia berdoa kepada Allah untuk menjauhkan cawan, tapi itu bukan kehendaknya tetapi kehendak Allah. Malaikat juga menguatkan Yesus di sana supaya Yesus terus dikuatkan, diteguhkan.
Malaikat juga mewartakan kebangkitan Yesus. Ketika hari yang ketiga Yesus akan bangkit, malaikat juga datang di tempat itu untuk melayani Yesus, untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Malaikat juga hadir di kenaikan Yesus di sorga. Ketika orang banyak berkumpul, malaikat juga datang di sana untuk menyampaikan kepada orang benar, orang percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali dengan cara yang sama. Malaikat juga melayani orang-orang percaya. Bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Saya bacakan kepada kita. Ibrani pasal 1 ayat 4 begini firman Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Itu nas firman Tuhan yang melayani bagaimana malaikat melayani manusia. Lanjut, proteksi dalam hal fiksi. Malaikat juga melayani manusia dalam proteksi, contohnya proteksi dalam hal fisik. Dalam hal fisik, oleh malaikat pada waktu ia dipaksa untuk lari ke fisik, malaikat menolong Daud saat itu. Dia diproteksi supaya dia lari ke Filistin. Ketika Saul mengejar Daud, maka malaikat bekerja dalam kehidupannya untuk memproteksinya supaya dia jauh dari hadapan Saul. Dan kedua juga, malaikat juga berperan melayani manusia sebagai pemelihara secara fisik. Contohnya, malaikat membawa makanan bagi Elia pada waktu ia lemah dalam perjalanan jauh. Kita mengetahui bahwa malaikat juga memiliki peran untuk melayani manusia, memberi makan. Malaikat juga memberi petunjuk. Contohnya, malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada sida-sida di Ethiopia. Kita mengetahui di Kisah Para Rasul bahwa ketika sida-sida membaca nas firman Tuhan, Filipus dituntun oleh malaikat supaya dia datang dan mengajari sida tersebut. Dan malaikat juga menolong dalam jawaban doa. Dan terakhir juga malaikat dalam membawa orang percaya pulang. Jadi peran malaikat dalam kehidupan kita sangat banyak dalam kehidupan orang percaya. Malaikat berperan dalam kebangkitan manusia juga. Manusia dibangkitkan oleh malaikat, dan Roh Kudus akan mementeraikan manusia, dan malaikat bercampur tangan untuk membangkitkan manusia ketika Yesus datang kedua kali. Demikian yang bisa kita pelajari dari dua mata pelajaran, dua topik pembahasan kita tentang pneumatologi dan angelologi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.